Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, perkenalkan saya Muhammad David Amrullah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, ahli pendidikan dari Kanada. Motivasi perilaku yang dapat menunjukkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik dari dalam diri manusia. Hal itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, muncul dari internal dirinya. Restitusi. 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Budaya positif dengan 3 materi: filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan harus memiliki peran membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, budaya positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya imbaskan bersama rekan sejawat di sekolah. Hal menarik atau pengalaman baru. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah restitusi. Dan saya juga baru tahu bahwa dalam menerapkan segitiga restitusi, langkahnya bisa dimulai dari mana saja, tergantung dari studi kasus yang dihadapi. Ternyata, saya selama ini adalah seorang guru yang berposisi sebagai pemantau dan penghukum. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer, agar dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang mengerjakan tugas dari guru lain saat pembelajaran lain sedang berlangsung di dalam kelas dengan menggunakan tahapan dari langkah-langkah segitiga restitusi dengan memulai dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai pemantau dan penghukum. Perasaannya terkadang saya merasa sedih karena harus bersikap tegas. Saya takut nanti siswa bukan menjadi lebih baik, bahkan bisa saja mengulang kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkannya, tetapi belum keseluruhan. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang belum saya laksanakan adalah menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menangani kasus yang terkait dengan siswa berkebutuhan khusus,
menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, terima kasih, lekas tergerak, ayo bergerak, dan mari menggerakkan.